Selamat pagi Bapak Ibu. Semangat? Semangat ya, semangat. Nah ini kita untuk mengakhiri tahun 2023 kita rekoleksi ya. Rekoleksi. Nah, sekarang yang diolah adalah hati ya. Kalau rekoleksi ya, bukan lagi kompetensi ya, tapi kompetensinya hati. Kita melihat kembali pengalaman kita, ya, perjalanan hati kita ya selama 1 tahun. Ya, bagaimana perjalanan hati kita sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Selama ini saya berjalan dengan hati atau dengan otomatis, ya, seperti mesin, gitu ya, ataukah dengan hati yang berat, gitu ya, atau bagaimana? Kita perlu melihat kembali agar tujuannya nanti untuk tahun ke depan kita membaharui hati kita dalam pelayanan kita, ya, untuk peserta didik kita dan juga siapa saja yang kita layani di pendidikan. Ya. Sengaja saya tidak memasang banner, ya, karena saya malu dengan pakarnya Laudato Si kami, Suster Sisi. Karena kalau pakai banner kita asik lagi, ya gitu ya, asik lagi. Kalau dengan pemerintah oke lah, pakai banner, mungkin tanya kan, udah ada banner ya, memang sengaja. Saya ngomong dengan Suster Sisi, apakah perlu dikasih banner? Tidak, karena itu kan asik lagi, asik lagi. Ya, tema kita hari ini untuk rekoleksi adalah perjalanan hati utusan yang dicintai. Selamat datang Suster Sisil. Dalam jadwalnya Suster Sisil ini penuh. Saya minta itu sudah lama, karena penuh ya. Dia itu juga internasional, maksudnya internasional, meskipun lewat Zoom ya, lewat Zoom. Terima kasih hari ini bisa menyediakan waktu untuk berbagi, untuk bersama-sama kita berproses. Tapi proses itu tidak bisa hanya 1 hari sebenarnya, tapi tanggung jawabnya adalah berikutnya kita semua. Ya. Datang dan terima kasih Suster Sisil, dan mari kita mengikuti proses refleksi ini. Baik, langsung saja kami memberikan waktu dan tempat bagi Suster Sisilia Andri SSPS sebagai pemateri pada acara rekoleksi pada hari ini. Kami persilakan Suster. Teman-teman tadi Suster udah semangat sekali ya. Saya sampai pesannya Suster udah mantap gitu ya. Nah, karena dengan pesan yang mantap, pesan yang besar ini, nah kita siap untuk membuka hati. Ya, teman-teman rekoleksi. Sebelumnya salam dulu dari Blitar ya. Sudah pernah ke Blitar belum? Tahu berapa? Tahu berapa ke Blitar? Dulu susternya Pak Karno gitu ya. 5 tahun yang lalu ya. Teman-teman Blitar sekarang itu sedikit berbeda karena adanya dibuka beberapa inovasi sedikit berbeda. Kalau dulu kita mengenal Blitar itu adalah kota pensiunan gitu ya, sehingga jarang tampak sesuatu yang baru di sana. Tapi sekarang berbeda ya. Beberapa banyak yang baru di sana gitu, termasuk saya baru datang ke sana ya 1 tahun yang lalu. Ya, salam banyak teman-teman dari Blitar. Kami sama dengan Surabaya sekarang udara panas. Beberapa lokasi itu juga kekurangan air. Ya, teman-teman mengatakan Suster, air sudah jarang di rumah kami. Bukan sebuah hal baru untuk kita saat ini. Fenomena alam sedang terjadi. Banyak orang mengalami krisis air, banyak orang mengalami krisis pangan, banyak orang juga mengalami krisis kasih sayang. Jujur saya bahagia karena keluarga besar
Yayasan Yosef Renadewitz hari ini berkumpul, saya merasa bahagia. Minimal kita yang berkumpul di sini bukan orang-orang yang krisis kasih sayang, ya, tetapi orang-orang yang dengan sadar mengalami dicintai, kemudian berencana untuk membagikan cinta itu. Setuju? Ada yang mengalami krisis kasih sayang? Maju ke depan. Oh, kalau ini kakak kelas saya harus hormat pada beliau, ya. Beliau tidak mengalami krisis kasih sayang, tetapi beliau mencoba untuk membagi kasih sayang dengan cara yang baru, ya. Baik teman-teman, judul rekolesi kita hari ini adalah perjalanan hati. Perjalanan hati seorang utusan yang dicintai. Perjalanan paling panjang adalah perjalanan dalam hati kita. Kalau teman-teman pernah ke luar negeri, ke Singapura, ke Hong Kong, ke Malaysia, dengan tiket dan juga pesawat yang direncanakan, teman-teman tahu kapan berangkatnya dan kapan terbangnya. Tetapi perjalanan menuju hati kita sendiri itu seringkali kita kurang memberi waktu, dan itu adalah perjalanan paling lama dan paling menakutkan biasanya. Karena saya akan bertemu dengan kedalaman diri saya sendiri. Berani nggak saya menemani diri saya, berjumpa dengan diri saya? Nah, pada kesempatan ini saya mengundang diri saya sendiri, juga teman-teman. Jadi bahan ini saya siapkan dulu untuk diri saya sebelum untuk teman-teman. Ayo sama-sama kita masuk melakukan perjalanan ke dalam hati kita untuk menyiapkan hati yang baru di tahun yang baru. Nanti yang satu kumpul satu, silakan kumpul satu. Kasih sayang. Yang dua kumpul dua, yang tiga kumpul tiga. Saya punya 4 amplop. Ya, ini bukan amplop. Baik. Nanti setiap kelompok ada kelompok 1, 2, 3 ya, ada kelompok 3. Pilih dari 4 amplop itu isinya apa. Nah, nanti tugas jenengan saya buka dulu ya. Mereka juga boleh tahu tugasnya. Ya, tugasnya ini. Di tempat Bapak Ibu bekerja di Yayasan Yosef, MA, SMP, SMA, dan selain tugas rutin sehari-hari kan ada tugas khusus ya. Ada tugas khusus dan kadang-kadang tugas ini memberatkan. Nah, pada kesempatan rekolesi ini mari kita melihat kembali situasi itu. Ya, ada tugas yang dititipkan kepada jenengan. Bagaimana reaksi saya, reaksi tempat kerja dan juga reaksi pemimpin pada situasi ini. Ya, nanti boleh difoto ini ya. Kalau yang tidak ada kesulitan dengan punggung atau kaki menyentuh di lantai, kemudian punggung tegak, tangan, telapak tangan boleh menghadap atau begini ya, punggung di atas, punggung tangan di atas atau telapak tangan di atas. Menyadari kalau dalam keadaan terbuka kita siap menerima rahmat, kalau keadaan tertutup kita menyadari sebagai orang berdosa yang dicintai oleh Tuhan. Ya, saya mengundang teman-teman untuk menyadari nafas kita. Tidak lama, sekitar 5 menit. Untuk membantu konsentrasi, mata boleh ditutup supaya tidak melirik temannya atau tidak terganggu oleh temannya. Sadarilah tubuh kita dari atas kepala, rambut kita hingga ujung kaki. Sadarilah kita saat ini ada di sini dan di tempat ini. Marilah perlahan-lahan kita menyadari nafas kita,
udara yang masuk melalui lubang hidung kita, udara yang keluar melalui lubang hidung kita. Sadari udara yang keluar masuk lubang hidung kita. Udara yang masuk terasa dingin. Dan udara yang kita hembuskan terasa hangat. Berfokuslah hanya pada menyadari udara yang keluar masuk. Bila ada pikiran-pikiran yang mengganggu, kembalilah fokus pada saat ini dan di sini. Secara perlahan-lahan, kembalilah menyadari saat ini dan di tempat ini. Bukalah mata Anda perlahan-lahan. Dan kita syukuri kita masih di sini. Baik teman-teman, terima kasih untuk perhatian sejenak. Apakah ada yang ingin berbagi apa yang dialami ketika 5 menit ini tadi? Jadi waktu meditasi itu rasanya lebih rileks, ya, terus rasanya pada lebih ringan. Terima kasih Pak Heri, betul Pak Heri. Kalau ini satu kali dilatih, Pak Heri itu sudah biasa ya Pak Heri. Sering kali dilatih itu nggak perlu pijet loh teman-teman. 1 bulan itu, sungguh saya nggak pernah pijet. Ya, itu yang saya latih dan itu membuat rileks. Saya kok malah kaku semua ya justru. Karena disuruh nggak itu kan justru buat saya dengan punggung ini. Sekarang lagi saya nggak sampai justru. Iya nggak sampai justru. Itu yang membuat saya susah untuk berkonsentrasi. Sampai sampai justru. Iya. Maaf loh. Terima kasih Bu Sofi kejujurannya gitu ya. Bagaimana ada yang sibuk, ada yang sakit semua, ada yang jadi rileks. Ada yang menjadi ngantuk di tempat betul ini. Ada yang menjadi tenggorokannya semakin gatel. Betul, karena kita sudah masuk dalam kesadaran. Masuk dalam kesadaran itu menakutkan teman-teman. Tidak semua mengalami seperti Pak Heri tadi. Ya. Masuk dalam kesadaran itu menakutkan. Tetapi kalau masuk rame-rame itu akan menyenangkan. Ayo masuk rame-rame. Kalau setiap menit kita lakukan rutin itu akan membentuk satu kesadaran. Kita tidak akan cepat reaktif ketika menghadapi sesuatu persoalan. Itu latihannya 5 menit setiap hari, bukan 5 jam, bukan 1 jam. 1 jam itu sulit teman-teman ya, 30 menit saja sulit, tapi 5 menit saja setiap hari lakukan. Quality time dengan diri sendiri, kualitas waktu untuk diri sendiri. Teman-teman sudah kerja, banyak hal untuk anak-anak siswa di sekolah, banyak hal untuk para suster bekerja di instansi, banyak waktu untuk keluarga teman-teman gunakan. Kapan untuk diri sendiri? Cintailah diri kita sendiri 5 menit setiap hari. Mencoba untuk mencintai, oh iya saya masih bernafas hari ini. Kalau kita tidak pernah mencintai diri sendiri, nanti kita cari cinta di tempat lain dulu. Ya. Tetapi kalau 5 menit kualitas cinta untuk diri sendiri, percaya kita akan menyadari bahwa kita ini sudah dicintai dan tidak perlu mencari cinta di tempat lain. Karena sudah cukup. Baik, kalau utusan nanti pulang, kita akan mendengar apa yang mereka kerjakan. Sudah ditemukan?
Oke, kalau sudah ditemukan ceritakan dengan tetangga sebelah, ya. Ceritakan dengan tetangga sebelah pengalaman apa itu? Pengalaman untuk dicintai. Saat ini saya merasakan dicintai teman-teman sahabat sekitar dengan cara mereka masing-masing, dengan cara yang unik. Ya, Pak Bambu dengan cara yang unik dan mencintai. Pengalaman diutus saat ini juga yang saya rasakan. Ya, saya diutus setiap saat untuk membagi konsumsi dan tidak ada yang terlewat, jadi ada yang protes. Begitu saja. Pengalaman yang unik, ya ketika Pak di Selatan saya tidak punya suami, ya dia juga menghubungi saya. Ini pengalaman yang senang-senang saja. Terima kasih Mbak Lia. Tepuk tangan dong untuk Mbak Lia. Beliau tidak percaya, dia tinggal ribuan tahun juga beliau percaya aja gitu ya. Gak pernah ada rasa cemburu, dan itu yang membuat saya bisa bekerja dengan nyaman, dengan bisa fokus. Kemudian kalau pengalaman diselamatkan itu berkali-kali sudah saya mengalami kecelakaan suster, tapi ya puji Tuhan selalu bisa sembuh dan juga tidak ada trauma. Jadi akhirnya kalau mengalami berat biasa aja lagi, tapi lagi sembuh. Ya itu suster. Terima kasih. Terima kasih Bu Wayan untuk pengalaman dicintai dan juga pengalaman diselamatkan. Bagaimana teman-teman, rasa semua orang pasti pernah dicintai. Selalu dicintai, kok pernah. Kemudian juga saya juga sangat dicintai istri. Walaupun kadang cintanya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi begini juga terang sampai tahun ini kan saya sudah 32 tahun mengabdi di Yayasan Disiplin MS. Kadang itu saya pengen lebih dekat dengan istri begitu ya. Karena kan ya beberapa tahun berjauhan, walaupun kadang dongeng sekali, seminggu kali ketemu begitu. Dan intinya saya tidak diizinkan, kalau bahasa Jawa itu ngintili gitu, mengikuti istri gitu, mendampingi di sana. Dan memang kalau saya terima begitu saja kadang itu agak enak, tapi saya justru merasakan cintanya bahwa dengan seperti itu tuh saya dibukakan antara lain satu, anak-anak juga masih butuh biaya, lalu dia melihat bahwa saya masih mampu untuk melaksanakan tugas ini. Jadi ya cinta yang saya rasakan ternyata dengan berjalan itu lebih berkualitas juga. Dan saya semakin diteguhkan dengan bahwa Suster Ludung sendiri ya, dia mengatakan kepada saya, umur boleh bertambah, semangat terus dalam melayani itu Suster. Terima kasih Suster. Perkenalkan, saya Esther dari SMA. Perasaan kami senang saat berdiskusi tentang akreditasi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah tahu semua nih. Saya Ferry, ya dari yayasan. Perasaan saya waktu di kelompok tadi ya, menggebu-gebu ya. Banyak hal positif dan negatif yang kita keluarkan yang mungkin selama ini kita pendam. Itu aja, terima kasih.
Baik, selamat pagi suster, selamat pagi Bapak Ibu, salam kenal. Nama saya Kresna, saya dari SMK. Ya, ini saya diskusi dengan akreditasi, rasanya deg-degan ya. Mohon maaf ya kita. Selamat pagi, assalamualaikum. Nama saya Alfian Marcelino, saya dari SMP. Selama kita berdiskusi, perasaan saya senang dan bahagia. Akhirnya bisa kelompok gitu. Baik, bisa kita mulai? Boleh. Baik, di pertanyaan kami yang pertama tentang akreditasi, apa yang kami rasakan saat akreditasi? Yang pertama yaitu kita takut atau khawatir. Benar nggak ya? Langkahku ini sudah sesuai dengan SOP atau tidak? Yang kedua yaitu penasaran dengan kinerja kita. Bagaimana sih sepanjang kita 5 tahun akreditasikan berbeda? Sepanjang kita akreditasi sebelumnya sampai akreditasi yang baru, bagaimana kinerja saya? Apakah sudah memenuhi job desk saya dengan baik atau belum? Yang kedua itu kurang pede, di mana kadang kita sama sesuai SOP atau tidak, itu juga sama. Yang terakhir itu lelah. Lelah pasti kita akreditasi pasti lelah sampai lembur-lembur. Entah ada yang sebulan atau seminggu, tetapi pasti akan terbayar dengan hasil nilai akreditasi itu. Itu pertanyaan yang pertama, mungkin Bu Esa, kedua menyampaikan. Baik, untuk pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kami mengerjakan tugas akreditasi dari pimpinan pada saat itu. Jawaban kami berempat yaitu kami sama-sama melakukan yang terbaik. Kami juga bertanggung jawab. Mungkin ya namanya manusia, kami ada mengeluhnya, tetapi tetap kami mencoba untuk semangat. Terima kasih. Terima kasih Bu Esther. Saya akan melanjutkan yang selanjutnya. Bagaimana rekan kerja dan suasana di sekitar tempat kerja? Oh, itu menandakan hatinya itu gembira. Ya, harus bergembira dulu. Ya. Poin pertama adalah saling mendukung. Iya. Mendukung apa? Ya, mendukung. 20% kurang mendukung. Ya, mungkin saat ada yang mendukung 20%-nya itu mungkin ayo kurang. Nah, mungkin gitu. Maksud ya. Masanya salah. Nah, selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan SDM-nya. Mungkin saat diberikan berita kamu harus membuat sebuah perangkat apa? Mungkin orangnya yang disuruh buat perangkat, masih kurang SDM-nya, perangkat apa seperti itu. Mungkin ya. Ini saya dapat dari Sindo News, bukan dari SMK Patoni Mobilis, bukan dari SMP, maupun SMA. Apa ya? Umum ya seperti itu. Saling lempar tanggung jawab. Jelaskan ya, saling melempar tanggung jawab. Mungkin waktu dikasih bola, ya seperti itu. Terima kasih, mungkin itu refleksi dari kita. Ya, silakan. Selamat pagi. Mungkin ini yang paling rawan nih. Ini rawan-rawannya. Saya bacakan nanti ya, bagaimana keadaan pemimpin kami saat akreditasi. Jawabannya iya, cuma memberikan perintah, tapi kita nggak tahu keadaannya di lapangan gimana atau kondisi lingkungan gimana kan.
cuma kalian berangkat untuk akreditasi, pokoknya yang penting hasilnya bagus, cuma gitu aja. Mungkin ada satu kata, saya doakan yang terbaik, masa ya bisa yang terbaik? Kan yo banyak prosesnya kan. Itu yang poin kami pertama. Terus yang kedua, memberi arahan dan memberi teladan. Mungkin menurut kami, ketua kami itu ya sudah berpengalaman ya di bidang akreditasi ya. Kami pun ya menyadari seperti itu. Mungkin beliau memberikan kami arahan, kamu harus gini. Di sana nanti kamu ketemu sama ini, di sana kamu ketemu sama ini, nanti ya sudah diurus sama mereka. Tapi kami pribadi ya mungkin memberikan teladan kepada kami. Jadi kami tetap bersemangat untuk memperjuangkan sekolah-sekolah kami itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengawasi jalannya akreditasi. Mungkin waktu akreditasi Bapak Ibu guru banyak ditelepon itu wajar. Maksudnya bagaimana hasilnya itu mungkin ya. Ada yang seperti itu ya. Ya itu untuk yang poin ketiga kami itu mungkin ya pemimpin kami ya mungkin minatnya yang belum bisa perfect ya kalau kami bilang ya. Mungkin mintanya untuk gimana Pak, nggak perfect nggak apa-apa, tapi yang terbaik untuk sekolah. Jadi setiap ada apa-apa kan kadang ditelepon, bagaimana keadaannya, bagaimana jalannya akreditasi, lancar atau enggak, bagus atau enggak gitu ya. Terus untuk poin kami yang keempat, nah ya ini percaya ya, percaya kepada kami yang berangkat akreditasi mungkin. Tapi ada yang bela-belanya di belakang itu. Awas dulu. Awas dulu kalau dari guru kami sebagai umum atau di lingkungan driver yang mungkin mewanti-wanti yang hati-hati, membawa penumpangnya yang hati-hati. Tapi kalau untuk yang di lingkup sekolah mungkin ya awas dulu kalau nggak berhasil. Ada mengancam sedikit gitu. Jadi ya itu yang kami perjuangkan di bagian seri ini. Monggo yang selanjutnya Pak Mas. Terima kasih Pak Ben. Yang poin kelima itu bagaimana kerja tim kami. Yang pertama yaitu dalam unit salah satunya kami itu saling membantu, saling bekerjasama dan terkadang individual. Maksudnya individual apa? Bagianku sudah selesai, oke selesai. Ulangi dulu, gitu. Tapi kita ada juga, oh ayo kita bantu seperti itu. Yaitu poin yang kelima. Silakan selanjutnya. Untuk poin yang terakhir yaitu yang ke-6. Ya. Itu kan nomor A, B, C, D, E, F. Ini G. Ya, F dan G ya saya bacakan di itu. Bagaimana pada saat pelaksanaan kegiatan anak dan setelah selesai kegiatan, pada saat pelaksanaan seringkali memang kami jumpai lancar walaupun kami Bapak Ibu guru khususnya yang bertugas deg-degan ya. Jangan-jangan nanti ada sesuatu atau beberapa yang kurang lengkap dan itu justru dipertanyakan. Tapi untungnya selama ini lancar dan selalu ada evaluasi. Dan setelah selesai kami merasa lega setelah tahu hasilnya dan berusaha untuk melakukan evaluasi itu dengan lebih baik lagi. Sedangkan untuk 3 nilai positif yang kami temukan selama persiapan dan pelaksanaan kegiatan adalah 1. Mengevaluasi diri kami tentang kinerja kami para Bapak Ibu guru khususnya. Terus yang kedua, lebih mengenal kinerja tim. Seperti yang tadi telah disampaikan Pak Marcel, mungkin juga ada yang masih individual, ini kerjaanku ya secara tersendiri. Tetapi banyak dari teman-teman kami yang juga mendukung. Terus yang ketiga adalah yang sangat penting adalah kami tidak bisa melaksanakan semuanya ini dengan kekuatan kami sendiri.
dan kami menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih. Boleh duduk untuk kelompok akreditasi. Ya. Baik, ini panitia akreditasi tahun depan. Ya, terima kasih 4 orang itu sudah menyelesaikan akreditasi 15 menit. Baik, luar biasa. Baik, untuk kelompok berikut, kelompok 3, kelompok fantasi orang. Kalau saya tadi yang dua mana ya? Semangat pagi. Semangat pagi. Jajannya mana jajan? Ada. Tunggu. Kami dari kelompok Fantastic Four. Viva. Ya. Baik, sister, Bapak Ibu, perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya Jani, nama panjang Agnes Sri Haryani, dari Unit SMK Santa Agnes, mengajar PKN. Monggo. Perasaan saya senang. Sebenarnya pertamanya deg-degan waktu ditunjuk, tapi ya maju saja, mulai. Kemudian setelah ditunjuk dari unit SMP 3 orang dari saya, Pak Marcel, Pak Widen. Saya sempat ngomong ke Pak Widen, Pak, nanti kalau disuruh memberikan animasi atau dinamika kelompok kita mau ngapain? Terus Pak Widen baru mikir, ternyata ini dapur unit, ternyata di dapur. Akhirnya lega, begitu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Bu Priska dari SMK Santa Agnes. Perasaan saya merasa dicintai Bapak Ibu, karena tadi Bu Yusti mengutus saya untuk sebagai perwakilan dari SMA. Dan selama berdinamika, saya juga merasa senang dan bahagia bisa kenal dengan anggota Fantastic Four Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi, suster, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Tia dari Yayasan. Perasaan saya senang. Sebenarnya tadi ya deg-degan suster. Kok suster pilih saya? Gak pilih Pak Toto yang suka bicara. Terima kasih suster. Selamat pagi para suster, guru minggu, kawan-kawan. Nama saya Taufan, berasal dari SMK Batangan Tulis. Kemudian perasaan saya senang. Terima kasih. Baiklah, akan kami mulai. Untuk kelompok 3 itu kebagian amplop tulisan di dalamnya itu pertemuan orang tua murid saat perawatan. Untuk pertanyaan yang pertama, perasaannya bagaimana? Perasaan senang karena bisa bertemu dengan orang tua anak secara langsung, sehingga bisa menginformasikan perkembangan anak, dan kami para guru terutama wali kelas akan mendapatkan informasi sebaliknya dari orang tua tentang bagaimana anak tersebut, sehingga terjadi sinkronisasi antara anak di sekolah dan di rumah. Kemudian juga empati, muncul ada haru, mungkin juga muncul sedih, dan kita bisa mendapatkan informasi yang mengharukan. Satu kenyataan, ternyata anak di sekolah itu riang, di sekolah itu anak-anak itu tidak bermasalah, tapi ternyata anak ini baru kehilangan orang tuanya dan dua-duanya dalam waktu tidak sampai 1 tahun begitu. Itu membuat kami menjadi empati, terdahulu sedih dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kami melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dari awal sampai akhir, dari persiapan sampai selesai. Kemudian yang C, pertanyaannya tadi, suasana dan saat rakotan mendukung bersinergi supaya pekerjaan menjadi selesai dan sukses, juga memberikan masukan secara positif.
akan dibacakan selanjutnya oleh teman saya. Monggo. Pertanyaan yang berikutnya itu bagaimana? Bagaimana rekan kerja dan suasana di sekitar tempat kerja. Jadi di sini kami menulis yaitu yang pertama tentunya mendukung ya Bapak Ibu ya. Jadi kita saling mendukung satu dengan yang lain, lalu ada sinergi juga dan memberi masukan-masukan yang positif. Jadi kalau saya sendiri, pengalaman saya karena belum menjadi wali kelas, jadi saya belum bertemu secara langsung dengan Bapak Ibu orang tua murid, tetapi pernah, hanya bukan tugasnya menjadi wali kelas. Nah di sini saya juga mendapat beberapa pengalaman ataupun masukan dari rekan kerja saya jika saya nanti menjadi wali kelas seperti itu. Lalu yang berikutnya pertanyaan D, bagaimana keadaan pemimpin saya? Nah, di sini kami sudah menuliskan beberapa. Yang pertama tentunya adalah bijaksana, yang kedua support. Jadi pemimpin kami dari 3 unit ini support, memberikan kepercayaan juga kepada kami untuk melakukan tugas. Nah, yang berikutnya di sini ada sifat yang dinamis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Bagaimana kerja tim kami? Kerja tim kami bekerja sama, kompak, profesional dan tanggung jawab. Bagaimana pada saat melaksanakan kegiatan dan usai kegiatan? Kami setelah melakukan kegiatan ada evaluasi, dan sebelum kegiatan pasti kita melaksanakan berjalannya pasti selalu berjalan dengan lancar. Terus pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Nah, apa yang kita dapat setelah terjadinya pertemuan orang tua murid dan tadi tersebut dilaporkan? Kalau dari kami dari kita ini kita bisa berkembang, istilahnya mengetahui informasi dari orang tua, kemudian kita sudah mulai bersifat profesional antara perasaan orang tua dan dari wali murid sendiri. Kemudian kita bisa juga mengetahui latar belakang dari orang tua, entah itu dari keuangan, perasaan, kemudian lain-lainnya. Kemudian kita juga mendapatkan informasi dan latar belakang peserta didik. Itu yang kami renungkan dari 4 orang ini, dan berharap ini kalau sedikit kurang banyak ya nanti kita bahas kembali bersama. Terima kasih kelompok mantan Stikfor. Terakhir ya, kelompok panitia HUT sekolah. Baik, Selamat pagi, Suster, Bapak Ibu. Selamat pagi. Karena di awal tadi Suster Sisil mengatakan harus jujur. Memang jujur itu berat ya. Enteng. Sehingga apa yang kami tulis di sini semua berangkat dari hati yang jujur. Silakan. Baik, selamat pagi Suster, Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, saya Handri dari SMK Santa Agnes. Untuk perasaan ketika dipercaya sama Bu Yustin tadi untuk diutus, saya merasa senang dan karena dipercaya untuk maju. Itu saja dari saya. Selamat pagi, Suster dan para guru dan teman-teman semua. Selamat pagi. Nama saya Jumira dari unit Biara. Perasaan saya senang juga takut. Saya tak setuju sama Suster Ludo. Kan ada banyak ibu-ibu di Biara yang lain. Selamat pagi,
suster, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Siska dari SMK. Perasaan saya ketika tadi dipilih sama Bu Elita, saya lagi. Gitu, itu sedang Pak Fidel ya, sedang ini. Ketemu Bu Siska ini. Berkan nostalgia ketika retret batu saya. Iya. Sebenarnya yang dicari Pak Fidel itu Bu Agnes, bukan saya. Oke, baik. Nama saya Pak Fidel dari SMPKP Sankt Agnes. Ketika saya dikunjungi sama Saudara Fidel, dia dalam hati siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhan itu memilih aku. Hai, nggak ada. Oke, kita lanjut ke nomor 1. Silakan Pak. Untuk pertanyaan pertama, apa yang saya rasakan pada saat ada kegiatan? Untuk jawaban dari kelompok kami tadi, yang pertama adalah sebenarnya kita kaget, takut, ragu pada kemampuan diri kita. Terkadang kalau kita diberi kesempatan untuk jadi panitia itu kaget juga. Terkadang khususnya untuk guru-guru muda itu karena belum berpengalaman, takut sama yang sudah berpengalaman. Tapi kita juga tidak mau dalam rasa takut itu, kita harus bisa berjuang dan lebih semangat. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana saya mengerjakan tugas dari pimpinan saat itu? Yang pertama, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dengan penuh cinta dan tulus. Jadi walaupun di awal ada takut, tapi kami menjalankan tugas itu dengan tanggung jawab kami, sesuai dengan kemampuan kami dan dengan penuh cinta. Begitu. Mungkin bisa dilanjutkan Pak Miguel kita. Bu Siska, silakan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana rekan kerja dan suasana di sekitar tempat kerja? Kalau di unit kami SMK dan SMP SMA serta biara tadi guyup ya, saling dukung dan kerjasama. Jadi kalau biasanya ada yang tidak bisa mengerjakan atau apa, kita tanya itu teman bisa saling bantu gitu. Kemudian bagaimana keadaan pimpinan saya? Keadaan pimpinan kami di sekolah kami masing-masing ada yang kaku ya, kemudian kadang-kadang otoriter, maksudnya kadang sudah punya rencana, kita hanya seperti disuruh gitu, ini oh nanti begini, nah kita menjalankan. Kemudian tergantung mood juga. Nah kadang kalau moodnya lagi baik ya pimpinan baik gitu. Kemudian memberi solusi. Nah tidak hanya sekedar menyuruh, tapi juga memberi solusi. Misalnya suster atau ibu kepala sekolah, ini bagaimana kita ada kendala seperti ini, beliau juga akan memberikan solusi dan jalan keluarnya. Kemudian juga memberi semangat ya, itu yang kami perlukan. Contoh misalnya kurangmu apa gitu, jadi oh ya ini di sini ada, nanti akan saya bantu, ayo temannya yang lain didukung juga dan lain sebagainya. Jadi itu contoh-contoh pimpinan yang ada di sekolah-sekolah dan unit kami. Selanjutnya, terima kasih. Saya baca soalnya. Bagaimana kerja tim kami? Kompak, semangat, memberi ide-ide kreatif. Jadi kita kalau kerja di unit saya di biara, jadi kita yang saling bekerja sama dengan teman-teman. Mari sekarang kita bangkit berdiri. Kita berbagi syahadat kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan anak Yesus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang menadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja kita menjadi kudus, persekutuan para kudus, mengampuni dosa, kebaikan dan kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Kita percaya bahwa Kristus hidup dalam harapan kita dan dalam cinta kasih kita satu sama lain, dan bahwa Ia yang berada di tengah-tengah kita menyampaikan kesulitan-kesulitan dan kebutuhan-kebutuhan kita kepada Bapa. Maka marilah kita berdoa. Bagi Sintaus, para uskup dan semua pejabat gereja, semoga Bapa memperkenankan Sri Paus, para uskup dan semua pejabat gereja, agar setiap saat sanggup menjawab dengan iman yang mantap. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Bagi para pejabat pemerintah, semoga Bapa mendampingi para pejabat pemerintahan, agar mereka berani membela kepentingan umum, meskipun mungkin merugikan kedudukannya sendiri. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon berkat Tuhan untuk kelancaran PPDB di unit-unit sekolah tahun ajaran 2024-2025. Marilah kita mohon. Bagi keluarga besar Yayasan Joseph Renadimets, Bapa yang Maha Kasih, karena belas kasih-Mu yang melimpah, kami telah Engkau satukan dalam iman, kasih, dan dalam pengharapan melalui rekoleksi hari ini. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menambahkan iman kami, menyalakan api kasih, dan menguatkan kami dalam pengharapan, sehingga keluarga besar Yayasan Joseph Renadimets semakin guyup dalam persekutuan untuk melayani umat-Mu, khususnya dalam dunia pendidikan. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar masa Advent ini membangkitkan semangat hidup menggereja kita. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, setiap hari kami menantikan kedatangan-Mu. Berilah kami kekuatan agar kami mampu menghayati secara benar harapan kami itu dalam tingkah laku kami sehari-hari. Maka kami akan menjadi bentara dan pembuka jalan bagi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita aturkan persembahan kepada Tuhan. Terima
bagimu. Perkenankanlah kami mengambil bagian dalam misteri ini, agar kami dapat mengimani yang kami harapkan dan menyambut yang kami nantikan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Marilah mengarahkan kami kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu daripada bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung kuda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga, sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu, dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu.
mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dipun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, para uskup serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef memulainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Kasih sekiranya
berkata kepada Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang putra yang harus kau beri nama Yesus. Marilah berdoa. Bapa, kami telah kau segarkan dengan anugerah-Mu, lindungilah kami dengan kekuatan-Mu, dan perkenankanlah kami memiliki damai sejati demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, Pak Suster, Bapak Ibu semua, selamat berusia telah menyelesaikan rekoleksi. Semoga apa yang sudah direnungkan mampu menjadi motivasi untuk lebih baik ya bagi pelayanan kita. Dan tentu saja besok sudah libur ya, Saudara ya. Masih pakai seragam. Bagi yang masih di Surabaya, tanggal 27 Desember ini itu ada perayaan Natal bersama ya, Kristen Katolik, dihadiri oleh Bapak Presiden kita ya, Bapak Jokowi di Geraha Betani Inden ya, di Inden. Jadi nanti semua bisa datang ya. Mungkin sebentar lagi aplikasinya akan beredar, jadi ada pendaftaran ya. Dan juga ada tempat-tempat parkir, sehingga tidak crowded di sana, tetapi ada tempat-tempat tertentu yang nanti ada shuttle busnya, nanti ada antar jemput untuk sampai ke sana ya. Kapasitasnya 30.000, jadi di Gereja Betani itu ya, stadion kalah itu. Jadi silakan mengajak tetangga, mengajak orang tua, ya, kakek nenek diajak juga bisa, Natalan bersama Presiden. Ya. Tanggal 27, kemungkinan jam 3 sore itu sudah harus ya. Meskipun acaranya mungkin jam 5. Ya. Silakan jika memang masih di Surabaya, kalau sudah mudik ya. Kayaknya banyak yang dari luar kota ya. Baik, terima kasih Suster undangannya dan juga para petugas. Kami ucapkan terima kasih untuk pelayanannya, tugasnya Yuki semuanya saja, termasuk kor ya yang nyanyi dengan begitu indah. Terima kasih. Sekarang mari kita tutup dan kita suri dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga kita sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak yang dikasih Tuhan, dan ujian kasih kita sudah selesai. Syukur. Kita pergi, kita diutus. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera.
kehadirannya. Dan untuk Nisa, terima kasih Profesor Togi dari SMP, punya luar biasa. Terima kasih juga dari SMK Bu Erika dan timnya yang menyiapkan tempat. Terima kasih kehadirannya. Dan hari ini setelah ini makan bersama atau mau dibawa pulang, boleh pulang hari ini ya, selesai. Arep-arep dino iki dua-dua. Jumlahnya banyak yang bagi buku. Jangan keluar dulu sebelum terima dari kami, karena di luar juga ada yang harus Anda terima. Siapa ibu manis kami akan pengen membagi serat-serat. Buana lari balik, lagi ya. Sehat.